Cuman yang kita ingin tonjolkan produk Kampung Prada itu adalah sabunnya kita usahakan sedikit mungkin busa karena Kenapa itu? Nah, omsetnya ada berapa? Kalau cerita omset ini Apa kabar nih? Baik. alhamdulillah Hari ini luar biasa. Hari ini berapa ada omsetnya nih? Oh, masih rahasia lah. Masih Bisa rahasia. publish ya. Baik. Nah, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol mengenai ya bagaimana membangun kampung lah ya, bagaimana membangun kampung melalui ekonomi, kegiatan ekonomi ya. Nah, sekarang kan ini kegiatan ibu-ibu aja nih di Kampung Prada atau semua pihak laki perempuan? Ini yang jawab siapa? Saya? Terserah ibu dulu mungkin. Boleh, saya. Atau sesuai umur dulu atau gimana? Saya ya, boleh Ya. ya. Kegiatan ini sebenarnya bukan kegiatan ibu-ibu saja nih ya. Kita dari tahun 2019 nih, sejak saya jadi ketua tim penggerak PKK, itu melibatkan anak muda, remaja, bapak-bapak dan ibu-ibu nih. Oke. Selalu terbuka, kalau ada apa-apa kita punya grup ya, grup kita share informasi di situ. Tapi memang animonya lebih banyak ibu-ibu. Ibu-ibu ya. yang animonya lebih banyak, mungkin juga karena ketersediaan waktu, yang aktif dalam berbagai kegiatan gitu. Jadi kita sudah mulai dari 2019 sampai saat ini gitu ya. Nanti mungkin kita bisa ceritakan Iya. apa saja yang sudah kita Oke, lakukan. nah AGP atau Atta Kampung Prada kalau dalam bahasa Indonesia berarti artinya milik Kampung Prada ya. Betul ya. Kalau dalam bahasa Aceh Atta Kampung Prada. Ini kan sebuah unit usaha yang memproduksi memproduksi produk-produk apa nih Bu? Apa saja? Aneka produk ya. Aneka Bu Ina? produk. Aneka Habis itu produk. kami sebenarnya memang mau menaikkan tuh barang bekas. Barang bekas. Ya, barang Oke, bekas. oke. Jadi kegiatannya concern kepada menjaga lingkungan. Itu yang Menjaga kita lingkungan. memunculkannya menjadi sebuah kebiasaan di kampung. Oh itu. Ya. Ya, sebenarnya. Nah, jadi produk-produknya apa saja sekarang? Dari barang bekas atau dari Ini contohnya. Nah, ini apa nih? Ini dari tutup botol. Ini kan tempat Iya, yang bulat-bulat ini ya. iya. ini tempat taruh apa tuh? Minuman Gelas ya? gelas. Minuman air gelas Iya, ya. iya. Oke. Jadi ini awalnya kan 2019 sejak kami menjadi ketua tim penggerak PKK, kami ini kerjasama nih dengan dibantu juga oleh DLHK 3. Kita kan edukasi tentang pengolahan sampah gitu ya. Kemudian memilah-milah sampah. Kita punya WCP, Waste Collecting Point di Kampung Prada. Jadi hari Rabu warga yang tergabung di WCP itu nyetor sampah ke sana. Jadi kan ada pemilahan plastik dan sampah yang akan dilanjutkan lagi proses berikutnya oleh DLHK 3 itu diambil pada hari Kamis ya. Jadi ini tutup botol sisa apa minuman cup ya. Minuman cup. Cup ini yang dipotong atasnya. Kemudian tutup botol mineral. Nah, ini kreativitas oleh ibu-ibu. Awalnya ini kita lombakan di antar dusun. Lombakan antar dusun. Ini pemenangnya? Bukan. Bukan. Oh, ini yang kalahnya gini. Yang kalahnya itu bagus sih. Ini yang sekarang masih ada gitu ya, macam-macam jadi. Oke. Jadi untuk menggerakkan semua dusun-dusun di Prada itu supaya giat berproduksi, Oke. dilatih awalnya oleh DLHK 3, kemudian supaya yang sudah dilatih ini enggak, kan biasa nih setelah latih selesai. Jadi kita buat lomba nih, lomba antar dusun. Dan biasanya kita di Kampung Prada itu ada event tertentu, kita buat expo, bazar. Bazar produk-produk warga. Apakah 2 bulan sekali. 2 bulan sekali itu sebelum pandemi ya, rutin ya. Setelah itu jadi bergeser-geser waktunya dan kita buat lomba. Kebetulan nih kelompoknya Bu Yun juara. Oh. Ya, Bu Yun ya. Iya. Juara 1, Alhamdulillah. dapat hadiah dan dilelang waktu itu. Lumayan juga lakunya. Berapa lakunya? 200. 200.000. Satu ini. Satu alat nih 200.000. Mahal ya? Iya. Ini dari sampah. Ini kain dalamnya ini juga kami ambil dari tukang jahit. Itu kan Oke. jahit. Nah, Kain apa? Kain sisa perca. tekstil Kain ya. perca kalau dulu Ya. disebut ya. Habis Jadi itu kotaknya nih dari kotak bekas. Kita olah lagi biar bisa terbentuk seperti karton ini. di Karton gitu. Nah, ini yang masih ada produknya sekarang. Ini bentuk kecil nih. Ya, salah Bentar, satunya kita mulai dari barang-barang bekas dulu. Oh, Iya. ini kan barang baru ya? ini nih. Oh, ini. Iya, Oh, ini. oke, tempatnya. Wadahnya ya, wadahnya. Iya. Oke, ini juga dari ini. Jadi ibu-ibu, ini kita buka lagi nih pendaftaran. Setiap dusun ngirim anggotanya Iya. Untuk dilatih. untuk melanjutkan produksi. Jadi kebetulan saya ada hibah pengabdian, Oh, ya. oke. Kita Ibu dari kampus ya? Ya, saya inisiasi peralatannya semuanya, gitu kan. Kemudian buat jadwal, mahasiswa juga ikut ya. Iya. Saya juga ikut gitu rutin. Kita
sayangnya di Prada gitu kami nggak ada tempat produksi karena Prada kan di tengah-tengah Kota kampung gitu pemekaran kan. Jadi Iya. kita lahannya sangat terbatas. Jadi kalau minta tempat produksi nggak ada di rumah Bu Yuyun di terasnya ibu-ibu tuh saya bilang sambil ini jikir ya gitu sambil lili-lili nih jikir ya nih jadi setelah itu nih pulang dikerjain di rumah Bu ya Iya. sambil selesai masak dilili-lili dan nanti dirangkai. Pokoknya setiap selesai ngurusin rumah tangga, siang-siang jam 3 apa jam 2 gitu, Langsung datang ke rumah Bu Langsung, Yuyun, langsung datang. nongkrong di teras, nongkrong di teras, ngerjain ini ya. ngerjain ini. Nanti kalau nggak selesai mereka bawa pulang gitu, buat lagi. Jadi kontrol mutunya di Bu Yuyun nih. Oh, Iya. berarti Ibu sering marah-marah lah ya Oh sama enggak pernah marah nih. Nggak pernah marah. Gimana mandor nggak pernah Susah nyari yang kayak gini. Alhamdulillah. Jadi ini dibuat di rumah-rumah di finishingnya di Bu Yuyun kalau ada yang ini yang kurang. yang kurang. Oh ini kita perbaiki ya bongkar. Jadi setiap produk yang sudah jadi itu sudah lolos sensor oleh Bu Yuyun. Jadi ini ada anggota timnya perwakilan dusun-dusun. Jadi kita berharap ya melalui ini plastik kita lebih kurangi dan ini menjadi nilai ekonomi. Sampai duduk-duduk dapat uang begini ya bisa jikir juga sampai buat ya. Ini kira-kira untuk satu alat ini berapa lama waktunya dibutuhkan? 3 hari paling. 3 hari. Satu ini 3 hari ya. 3 hari nggak full ya. Ya. Ibu biasa habis siangnya duduk ya. Ya, nggak full Berarti 3 hari. seorang ibu atau seorang pekerja dalam 3 hari bisa menyelesaikan satu ini kira-kira. Iya. Berarti ibu-ibunya banyak nih kan, banyak dong hasilnya ya. Ya, udah banyak. Udah banyak. Udah banyak. Cuman kita sekarang kan jangan menumpuk barang, Ya kita request saja. Oh saya mau yang ini, mau warna ini, gitu oke. kan. Ini udah masuk Shopee juga. Kalau bahasa anak sekarang PO namanya ya. Iya. PO. Purchase order. Iya. PO dulu. Ketika udah PO udah masuk baru kita kerjakan ya. Iya. Ini dari limbah, ini juga dari limbah kan pembuatnya ya. Nah ini berikutnya lagi nih. Nah, ini dari limbah juga. Nah ini konsep awalnya gini. Kan kita untuk menghindari kontak makanan dengan lalat ya, dengan debu. Biasanya kan pakai tudung saji tuh. Iya. Tudung saji biasanya kan nggak tukar-tukar. Jadi udah jelek-jelek warnanya berubah. Jadi dalam rangka mereuse kembali dan ada nilai seninya. Jadi ibu-ibu ini sudah pernah latihan juga bertahun-tahun yang lalu, tapi setelah latihan selesai ya. Selesai. Jadi kita munculkan kembali. nih. Tudung saji ya. Ya, Bisa tudung diset- saji set nih. ke topi. Oh. jadi ini juga ini produk baru juga 2022 ini juga Oh, iya, didukung oleh juga dari kegiatan ini pengabdian kepada masyarakat yang disupport oleh Universitas Syahkuala. Kita produksi begini. Jadi macam-macam nih awalnya ya. Ini tim Bu Yuyun juga terus berkembang ibu-ibunya. Ini tudung sajinya beli bagi-bagi nih kerjaan di rumah. Kerjain Ini rumah tapi sampai ke Bu Yuyun kalau nggak rapi. Buka ya. Reject. Nah, buka ya, digunting sama Bu Yuyun nih. Ini cara buatnya diapakan nih, Bu? Oh, itu mesti ada kursus. Ya, maksudnya secara apa ya? Apa disulam atau apa? Iya, Ya, sulam. seperti disulam juga. Tapi menurut saya ini bahaya nih, Bu. Karena ketika makanan ditutup, kita nggak tahu apa isinya. Oh. Jangan-jangan nggak ada isi. Tapi banyak yang beli gini sekarang jadi hiasan. Oh. Jadi Apalagi hiasan nih khasnya kan ini khas Aceh ya. Iya, Awalnya iya, kita iya, punya motif warna Aceh. macam-macam ya. Iya. Tapi begini nih banyak. Jadi kami berharap ya Aceh ini nanti kalau ada tamu dari luar ya, pemerintah daerah mungkin ya di tim penggerak PKK provinsi, Kota Banda Aceh Inilah bisa kerjasama Kampung Prada ini. Dan ini saya sedang ngurus juga hak kekayaan intelektualnya. KI. Ya HKI-nya bukan milik personal, milik Atta Gampong Prada. Jadi siapapun nanti yang akan melanjutkan ini harus dikawal oleh masyarakat. Wah, ini punya Gampung. Sekarang kita inisiasi, mudah-mudahan terus berkembang. Nanti Sago TV juga bisa promo ya kalau ada Bisa, tamu mungkin bisa kasih gift ini. Kalau untuk ada yang souvenir. model untuk peci, saya sambil bawa acara ini nggak pakai ini lagi. Baik, tadi awalnya dari pemanfaatan barang bekas kan. Iya. Nah, kemudian berkembang ke membuat produk yang benar-benar baru ya. Iya. Apa nih sabun? Seperti Sabun. Itu gimana ceritanya? Jadi ini juga tahun 2020 awal kalau nggak salah saya. Kita ini dulu ya 2019 kita ada pelatihan ini dari USK juga ada pengabdian mandiri dari dosen program studi pendidikan kimia mengajarkan membuat sabun. Waktu itu sabun kami beri nama Sanganja. Apa itu kepanjangan? Sabun pinggan, sabun ija. Oh. Tapi kan udah diproduksi karena produksinya ini tim produksi juga ada dari ibu-ibu nih di rumah kerjanya. Karena kita
melakukannya dalam skala Otodidak. kecil ya, skala kecil. Kemudian bahan kimianya ya Bahan bakunya. bahan bakunya kadang discontinue gitu, begitu buat lain lagi nggak standar. Cuman yang kita ingin tonjolkan produk Gampung Prada itu adalah sabunnya kita usahakan sedikit mungkin busa karena Kenapa itu? busa dari aspek lingkungan ya diketahui bahwa banyakan busa di air limbah itu kan menutupi permukaan sehingga kalau ada tanaman-tanaman kan nggak bisa fotosintesis dan itu mengganggu ekosistem air. Tapi nggak enak lah mandi nggak ada busa, Bu. Nah, itu mindset ya sekarang perlu diluruskan ya pada semua orang ya bahwa busa itu bukan ukuran bersih. Ukuran Bukan, bersih ya. itu dari keseimbangan kalau di kimia disebut HLB, keseimbangan ujung yang suka air dengan ujung suka lemak. Kalau HLB-nya udah tercapai, sebenarnya lemaknya udah kotornya udah hilang. Cuma mindset orang kalau nggak banyak busa nggak betul nih sabunnya, gitu nggak bersih. Atau karena pun saya nggak tahu, ini feeling saya ya. Kalau kita pakai sabun yang ada busa itu terasa kulit kita tuh lebih kesat gitu. Jadi seolah-olah ini udah lebih bersih. Tapi kalau nggak pakai, kalau kita pakai sabun yang kurang berbusa, kan ada juga tuh di pasar yang dijual itu ya. Rasa-rasanya kan kulit kita nggak kesat gitu. Itu feeling kayaknya ya. Feeling antara feeling dan kenyataan kan. Kalau sabun wajah itu justru yang paling banyak bagus nggak ada busa. Ya itu mungkin wajah ya. Tapi kulit yang lain kan perlu juga dijaga. Kok kami Kalau ini yang- banyak busa, kulitnya kering, keriput. Saya nggak tahu juga itu. Ya. Nah, itu harus cari tahu. Tapi buktinya produk-produk yang banyak laku itu kan yang Itu karena mindset itu. Jadi ini juga tantangan bagi kami. Iya. Ya, tantangan bagi kami dan akan melakukan sedikit penyesuaian. Nggak bisa kan pindah dari ini langsung Iya. langsung bergerak langsung. Jadi pelan-pelan. Jadi kita ya bolehlah tambah sedikit foaming agentnya supaya ada busanya. Tapi kelembaban pengguna dari menggunakan sabun ini juga perlu kita jaga agar tangannya lembut gitu ya. Nah ini. Jadi Sanganja itu kita improve nih. Improve-nya gimana? Kami usulkan kegiatan ke DPMG Aceh. Ya, jadi ada apa itu DPMG? Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampung Provinsi iya, Aceh. Ini ada dana aspirasi nih dari anggota dewan ya. Jadi ini kami lakukan dan ini bekerja sama dengan Atsiri Research Center di Universitas Syakuala. Iya. Dengan Jadi, Pak Saipullah ya. Iya, dengan Pak Saipullah, sehingga jadilah produk ini hasil penelusuran kami, sabun yang warnanya apa sekarang ini disebut ya, yang lagi Lilac. Lilac ya, kita lilac ya, pilih warna lilac. Aromanya anggur. Ini ada juga filosofinya karena Prada sekarang sedang budidaya anggur nih. Semua rumah-rumah sudah dibagi pohon anggur ya. Jadi nih kita anggur, ini namanya mereknya ini juga brandnya AGP. Iya. AGP Tulisan AGP-nya nggak nampak tapi. mana ya? Ayo cari. Ada di segi kecil memang ini Kecil. kan produk prototype ya, prototype yang kita akan improve nih. Jadi ini AGP, ada tagline kita nih. Sebentar, AGP kedengaran kayak EGP gitu ya. Kalau EGP kan emang gua pikir. Tapi ini AGP ya. Ata Gampung Prada. Oke. Tagline ini tahu nggak? Apa tuh, Bu? Gleh mengkilat. Gleh mengkilat, bersih mengkilat ya. GM ya. Iya. Nggak disingkat. Nggak disingkat. Ini satu lagi Gleh nih mengkilat. aroma strawberry ini karena ini produk baru nih. Kalau misalnya kita goreng ikan ya masih fresh nih dari kuali ya. Baru minggu lalu selesai kita Maksudnya pelajari. ini apa nih? Sabun. Ini sabun juga tapi Untuk menggoreng ikan tadi Bu bilang. nggak, kalau kita ibaratkan menggoreng ikan masih panas karena baru dikeluarkan nih, baru produknya baru nih. Oh, fresh from the oven. Iya. Aduh, saya pikir sabunnya bisa untuk goreng ikan nih. Mau beli saya langsung nggak bisa. Ini aroma strawberry ya kayaknya. Ini bisa cuci baju juga. Cuci baju juga ya. Iya. Oh, maksudnya dia bisa mencuci baju. Ya. Iya. Kita taruh sabun, nyuci sendiri gitu gimana, Bu? Pakai mesin. Oh, pakai mesin. Cuci baju. Ini yang berikutnya ini nih. Ini medicated oil, kok zaman dulu orang bilang minyak angin. Minyak angin. angin. Cuma sekarang dikemas ya dengan lebih menarik. Ini ada 2 varian. Ada yang M itu aroma melu, dan yang J itu aroma jempa. Jadi kita memang memunculkan terminologi dari bahasa Aceh gitu ya, supaya lebih memunculkan kearifan lokal. Ini keunggulan produk-produk kita ini ada kerjasama dengan ARC adalah semua menggunakan essential oil, nilam Aceh besar. Oke.
Ini menggunakan nilam Bu ya. Ya, ini juga. Saya penasaran, dalam penggunaan nilam untuk produk-produk ini, seberapa banyak penggunaan nilamnya Bu? Kalau ini sangat sedikit ya. Karena Dia kan untuk nilam mahal ya Bu ya. untuk aroma dan mengikat ya, pengikat aromanya. bisa Menimbulkan tenangan. Tenang kita Bu ya. Iya, Kayak iya. Ibu kalau lagi ada masalah apa gitu Iya. pakai ini kita hilang masalah Bu ya. Jadi ini medicated oil AGP, tagline-nya pulih segera. Segera sembuh ya. Ya, insya Cepat Allah. sembuh ya. Insya Allah karena relaksasi tadi. Jadi ini mudah-mudahan nanti Begitu akan launching kemarin habis banyak. Habis ya. Karena mungkin launchingnya pada akhir bulan bukan? Karena banyak masalah biasanya lagi. Ya, akhir bulan namanya habis ya Bu. Iya, Nah ini juga kan mengandung nilam ya. Nilam juga dia juga punya sifat anti mikroba. Antibiotika, jadi desinfektan ya. Ya, jadi Bisa membunuh mikroba. ini yang kami lakukan. Selain ini ada lagi Bu Yun ya? Apa? Ada. Ranup ya? Ranu. Ranup. Siri. Siri. Apa ini? Siri Iyas. Siri mentah maksudnya? Siri Sabun. hias. Hias. Oh, siri hias. Siri Iyas. Yang Ibu-ibu untuk Prada apa? Untuk juga yang acara-acara ya. Iya. Iya. Biasanya kan kalau ada acara antar linto ya, Meranup gitu orang Aceh kan buat siri. Iya, iya, iya. Nah, kan pesen nih sama Iya, orang iya, lain. iya, iya. Ini Bawaan tim ya. tim kami ini oh ini kan peluang juga ini sebenarnya kampung. Di kampung kan Sabtu Minggu selalu ada acara-acara gitu. Jadi dilatih ibu-ibunya gitu kan. Setelah itu di setiap dusun ada ibu-ibu yang Ibu-ibu yang buat yang siri. Siri. sudah bisa membuat siri. Kalau acara di dusun kita himbau ke ibu dusun. Kalau acara pesta di sini pesan sirinya dengan kelompok yang di dusunnya. Kalau kelompok di dusunnya enggak ini Nggak ya mampu. ke tim inti Ke itu tim di Ibu inti, Yuyun gitu. iya. Boleh ke. Jadi dengan cara itu sebenarnya kita mencoba Kreativitas ibu-ibu yang memunculkan ada Bu, ya. iya kreativitas ibu-ibu dan dengan begitu juga akan meningkatkan perekonomian ya. Oke. Sejauh ini udah berapa produk nih Bu? Pernah apa-apa di aja. data apa aja gitu coba. Ini apa? Ini Tudung saji. Tudung saji. Ini, tempat aqua. Tempat aqua. habis tanpa air memang. Tempat air Senang kali mineral. orang aqua nanti disebut. Tempat air mineral. Habis itu inilah sabun. Sabun Sabun ya. dua varian ya. Dua varian. Terus Ini. ini minyak. Iya. apa ya? Kita juga punya Angin. hidroponik ya. Oke, Hidroponik tanaman juga. hidroponik. Hidroponik, ya. Itu dijual sayurnya hidroponik. Iya. Mahal dong jadinya. Enggak. Enggak juga. Nggak mahal. Enggak. Berapa sih ikatnya? Paling 5.000. Enggak 5.000 satu ini ya. empat batang, empat batang Satu- 10.000 ya. 4 batang tuh kan satu Empat pot, ini empat ada Hmm. paling Karena kan ini seingat saya perawatannya kan agak rumit dibanding saya tanam sayur biasa. Kan pakai enggak juga. pipa-pipa. Iya, tapi Terus di pipa-pipa itu dialirkan air, terus dialirkan vitamin apa nutrisi-nutrisinya dan harus rutin dijaga gitu. Iya. Di Prada kan kita di tengah kota nih lahannya kecil kan. Hmm. Jadi orang kita mau Prada itu maunya dia juga mau suplai oksigen daripada Kurang ibu oksigen di Prada, Bu. Gimana? hampir seluruh dunia kan hampir kekurangan oksigen nih kita kan. Iya. Kalau kita nggak membantu dengan menanam tanaman. Jadi pada ibu-ibunya nanam bunga mahal belinya lagi ya. Walaupun sedap dipandang dan pada masa pandemi kemarin kita himbau ibu-ibu dibagi tanaman-tanaman ya, tanam di pot-pot itu toga. Dan hidroponik ini dikembangkan ada kita punya greenhouse karena nggak ada lahan bercocok tanam. Paling nggak memenuhi kebutuhan ada posyandu ya, kebutuhan sayur di kampung. Biasanya ibu-ibu tuh Sabtu Minggu ada senam ya, kami ada senam, tuh pulang senam belanja di kebun. Oh, belanja di kebun. Belanja di kebun gitu. Sekali diserbu habis biasanya. Iya. Kita ada seledri, ada pakcoy, bayam, apalagi Kak sawi ya, sawi. Kangkung juga ada. Nah, ini kan sudah berjalan kalau dibilang tadi ya kalau saat dimulai itu udah lama ya. Dari Pokoknya awalnya 2019 ya apa dan terus 2019. ngalir. Sekarang Kemudian kan 2022. berkembang terus ada partisipasi banyak pihak Iya. gitu kan. Nah, berarti Ibu Yuyun lah ya tim produksi. Ibu melihat ke depan prospek usaha ini bagaimana, Bu? Akan lancar atau ada feeling ini kan soalnya kan banyak tadi Bu ya. Kita banyak melakukan kegiatan, banyak buat bisnis kecil-kecilan tingkat kampung tapi pada akhirnya kolaps. Nah, kalau Ibu Yuyun sendiri, feeling Ibu Yuyun itu gimana tuh tentang usaha ini? saya melihat Pak kan kita nggak usah jauh ke depan dulu. Kami intinya warga sendiri mengkonsumsi ini. Kayaknya kalau Ini warga sendiri, kalau warga sendiri udah
percaya dengan produk yang Atta Gampong Prada yang produksi, insya Allah kedepannya maju gitu. Ini inden banyak ya? Iya. Oh, kayak Ini mobil udah juga inden. ya. Heeh. Jadi setiap Berarti daripada beli mobil mending beli sabun Iya. ya. Tapi kan inden ini. Iya. iya kami otomatis kami mau ini untuk warga dulu. Memenuhi kebutuhan warga Iya. ya. Kalau kepenuhan ini kalau kebutuhan warga bisa dipenuhi, otomatis bisnisnya Kita akan berjalan ya? keluar. Heeh. oh, oke. Udah kita hitung-hitungkan kalau warga yang konsumsi, insya Allah kedepannya akan. Tapi Ibu akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, Bu, dengan Unilever, dengan Mayora dan sebagainya. Itu gimana itu? Belum lagi ada Indomaret. Atau nih kerjasama dengan Indomaret nggak? Intinya yakin aja Pak. Oh, yakin aja. Ya yakin. Ini kita optimis ya. Kalau ini kan hasil riset, jadi bukan produk coba-coba. Nah, kita memang harus bergerak berikutnya kalau sudah jadi produk, memperkuat manajemen. Ini Bu Yun kan kita kemarin melakukan menerima membuka pendaftaran kepada warga nih. Kasih Google Form, mereka mendaftar yang mau terlibat, kemudian diberikan pelatihan selama hampir 4 hari ya, hari. Kemudian ini mau Membuka peluang juga peluang untuk anak yang muda gitu. Untuk menjadi reseller ya. Ada juga, jadi ada tim, memangnya kamu suka bagian mana nih? Saya bagian produksi gitu. Mereka milih kalau ikut di sini bagian produksi. Oh, saya di manajemen, saya di marketing. Untuk saya mau jadi reseller gitu. Ada lagi yang bagian promosi nih, yang mendesain-desain gitu. Jadi ini mengakomodir anak-anak muda supaya terlibat untuk pemberdayaan kampung, dan juga sebenarnya mereka mengeluarkan potensi-potensi terpendam kan dalam dirinya untuk bisa produktif. Itu kita lakukan. Kemudian mengenai kompetitor ya, kompetitor itu kan menjadi suatu tantangan ya. Dengan produk kita ini akan kita improvement terus gitu. Kita akan urus izin segala macam, izin POM, izin halal dan seterusnya. Ya mudah-mudahan bisa bertahan. Ya kalau melihat orang besar kita sudah nggak berani melakukan apa-apa, kapan kita bisa menjadi lebih besar dari itu gitu kan? Oh, berarti cita-citanya lebih besar lah dari perusahaan-perusahaan besar ya. Insya Allah. Ya, ini mudah-mudahan yang perusahaan besar nonton ini. Ya. Iya. Kami berharap dengan promosi ini bisa berjalan, misalnya orang-orang melihat produk kami. Gitu aja. Nah, omsetnya ada berapa nih? Kalau cerita omset ini kita produk kalau ini kemarin baru memenuhi kebutuhan yang promo-promo melalui grup-grup aja. 1 hari kita buka penjualan itu ya hampir 22 juta juga sekali laku gitu waktu promo hari pertama. Soalnya produk kita ini sekarang sedang menunggu pengiriman bahan baku nih untuk produksi lebih banyak, memenuhi jumlah orang yang inden tadi yang sudah PO ini sabun. Saya mau 10, dia ada yang mau laundry gitu kan. Jadi sampaikan Bu Yun tadi, kebutuhan Gampong itu sebenarnya juga besar. Kalau misalnya warga satu rumah misalnya 10 hari aja lah misalnya keluar kecil 1 botol, kita estimasi kan kita punya kakak kan ribuan ya. Ribuan. Harga 1 botolnya berapa nih, Bu? Sekarang 10.000. 10.000. 10.000. Itu ini 10.000 dan masih terjangkau dengan yang lain. Nah, ini kebutuhan utama kan, untuk piring nih. Cuci baju ya. Jadi memang yang disampaikan tadi ini dari kita untuk kita, ya kita juga mengharapkan terus lingkar orang yang memahami keunggulan produk kita ini kan semakin banyak, termasuk Bapak, ya penonton Sago TV juga di seluruh dunia lagi tadi ya. Di seluruh dunia kan ada orang Aceh yang mungkin yang di Kutub Utara sedang bekerja atau di mana kan, mereka bisa nonton acara ini, wah ada sabun nanti pulang kampung. Nah, kalau tantangannya sendiri apa nih, Bu? Tantangan dalam menjalankan AGP ini. Saya yakin orang unit-unit bisnis yang nggak bisa bertahan itu karena tantangannya terlalu besar biasanya ya kan, dari segala lini gitu ya, kompetitor, tantangan, supply bahan baku, mindset. Kalau di kita sendiri tantangannya adalah
memperkuat tim di dalam nih, karena Oh, kerja di internal dulu ya. kerja di kampung kan kerja relawan ya, siapa yang tergerak hatinya aja dulu yang awalnya ini. Iya. Ini yang menjadi tantangan besar bagi kami, karena saya 2019 sampai sekarang melihat masyarakat yang tinggal di kampung itu belum sepenuhnya memiliki rasa kepemilikan dan empati untuk saling memberdayakan. Kita kan punya warga dari kelas menengah kelas atas sampai yang kelas bawah gitu, yang ekonominya mungkin masuk ya kategori masih menerima zakat juga, kita kan masih ada. Oke. Ya, jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa menjangkau semua lapisan masyarakat ini untuk bergerak sama-sama yuk ini. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah optimis semua kampung di Aceh bisa maju gitu. Ini kebersamaan ini ya, jadi tantangan besar itu. Artinya Jadi sistem gotong royong ya. iya, dari generasi, jangan ini cuma ibu-ibu yang aja nih, kemudian anak mudanya. Tidak ada ini mempekerjakan orang yang profesional gitu. Profesional kita ada, saya mungkin ya, saya kan dari program studi pendidikan kimia, kemudian ada tim kita, ada Maksud ibu. saya ada orang yang digaji khusus, entah sebagai manajer kah, sebagai sales kah, sebagai Nanti apa? itu ya, itulah memperkuat manajemen tadi. Anak-anak yang di posisi tadi, ada yang milih dia apa? Produksi ya, pokoknya ada yang marketing. Nah, ini kita akan urun rembuk untuk menetapkan SK, dan ini akan ada perlu ini ya, berikutnya lagi masih proses lagi berikutnya, perlu resam kampung ya Ya, untuk pengaturan. semacam regulasi Iya, di tingkat regulasi kampung, itu ya. Ini kampung juga sudah paham tentang itu. Kita perlu memiliki resam agar bekna dakwa dakwi dia gaji kepeng gitu kan. Ya, itu yang paling penting Iya, ya. iya sih, iya Kalau sih. kalau mulai dari awal gampang, setelah jadi, nah berikutnya kan sudah seksi gitu kan, udah banyak Iya, peminatnya. iya, iya. Jadi ini kita akan coba terus ya. Kita punya tim nih, ada banyak nih, kita punya tim, ada Ibu Dr. Cut Irhamni, ada Kayak kenal saya, Bu. Ipet kenal ya. Oke, nanti saya cek lagi. Ya, ada Ibu saya panggilnya Bu Dedep, nama lengkap Cut apa ya? Safarina ya. Kayak Farina. kenal juga. Iya kan. Kemudian ada lagi support dari kita yang selalu ini, ada Pak Abdul Rahman itu ya di kampung. Oh, anggota dewan. ya. Iya, ada beberapa anggota dewan yang mungkin sama ini kalau membantu langsung ke konstituen, mungkin bisa melalui organisasi agar masuk ke semua orang bisa merasakan manfaatnya. Kemudian kita melibatkan juga ini semua lapisan lah masyarakat kita yang ada di Perada. Berarti dari sisi dukungan nggak kurang ya, Bu, ya? Iya. Semua pihak sepertinya mendukung ya. Iya, insya Allah. Dan mudah-mudahan memang mendukung, jangan nanti di depan mendukung kan. Di belakang menikah kan? Ya biasalah itu kan. Nah, Ya. oke, kemudian lagi tentang bahan baku. Tadi Ibu mengatakan sedang menunggu bahan baku ya. Iya. Pengertian sedang itu terkesan bagi saya kayak lama gitu datang bahan baku. Apa ini karena kita di Aceh sendiri belum bisa menyediakan bahan baku sehingga perlu pesan keluar atau bagaimana ini? Salah satunya itu, kita Aceh kan di ujung Indonesia bagian barat, tidak ada perusahaan yang memproduksi bahan baku di sini, jadi kan harus selalu bergantung keluar. Jadi Aceh ini belum bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Ya ada ini rencana ingin stok bahan baku Ini ya, besar-besaran ini gitu. sedang kita coba. Jadi kita kerjasama dengan Innovac ARC, ada koperasi di Oh bawah iya ARC, ya. agar bahan baku kita selalu berstandar. Kalau kita itu sendiri, kita nggak punya ekspor kan, nggak bisa apa bahan bakunya nih sama atau tidak. Jadi kerjasama dengan Innovac, kita ngambil bahan bakunya di sana di koperasi supaya kita bisa sustain terus Ya, menerus gitu. berkelanjutan ya. Jadi kalau orang kelamaan inden kan nanti tiba-tiba dia lewat Indomaret, aduh, Iya. singgah ke Ya, Alfamart, Indomaret ini ya. karena baru bergerak. Jadi Iya. kami ya mohon juga lah dari dukungan ya, Ya, saya dukung, Ibu. saran gitu kan dari yang lain, agar apa yang sudah diinisiasi di Kampung Perada ini benar-benar muncul, berlanjut dan menjadi satu ya keunggulan lah di kampung, di kota, di Banda Aceh. Banda Aceh kota banyak ahli-ahlinya, tapi kok nggak Itu ada. tadi yang Ibu sebutkan Dr. Irhamni itu ahli setahu saya dia, Bu. Iya ahli ya. Iya, mungkin beliau bisa membantu nanti. Iya ya. pasti coba. Ada Ibu Dedep lagi kan. iya. Jadi memang di Aceh ini tidak kurang ahlinya. Iya. Cuma kan yang kita Karena berbagai kesibukan mungkin. Tapi Itu. beliau tuh walaupun sibuk selalu setia setiap saat. Pakai iklan ini lagi produk. ke depan apa produk lagi mau ditambahkan, Ibu? Kita, Oh ya, tapi gini, tadi kita kan awalnya ini bahan daur ulang ya, Iya. tapi sepertinya dengan adanya produk-produk baru,
takutnya nih yang kerjaan-kerjaan darurat tuh tertinggal ya nanti ini. Kalau pemilahan sampah tetap terus kita lakukan. Kalau ini Bu Yun udah masuk Shopee ya? Ini ada masuk listing Shopee nih ya? Ada. Kita jual juga online ini. Jadi ada request nih, beliau lapor, ya ada yang pesan Bu di Jakarta ini, ada yang pesan dari Medan, beliau nih dan timnya. Berarti Ibu harus selalu siaga ya di depan di depan Androidnya gitu. Terus yang ke depan ada lagi produk yang ingin ditambahkan dibuat? Awalnya kami mengusulkan kan 4 produk nih, parfum ya, ini dan parfum mobil untuk mobil. Oh iya, itu. Pasarnya ada tuh Bu ya? Ada, jadi karena keterbatasan anggaran mungkin untuk kali ini saja yang baru bisa dipenuhi oleh penyandang dana. Harapannya yang berikutnya lagi masih bisa terus berlanjut, dan apa yang sudah ada sekarang di Kampung Prada ini ya instansi terkait juga jangan melepas gitu ya, masih terus mendampingi, membina gitu. Dan itu memang tugas pemerintah, Bu. Harusnya iya. Kalau nggak, untuk apa juga kita punya pemerintah. Jadi pemerintah itu harus diingatkan ya, jangan banyak lupanya gitu ya. Iya, baiklah. Baiklah, kita sudah bicara panjang lebar mengenai produk-produk dari AGP ya. Dan saya sangat berharap AGP ini menjadi pionir lah dalam pengembangan usaha berbasiskan kampung kan. Kita dari pasca tsunami itu sudah banyak kali inisiatif untuk membangun kampung, tapi sepertinya belum signifikan ya hasilnya, Bu ya. Mudah-mudahan dengan adanya Ibu dari kampus ya, Ibu Yuyun yang aktif sebagai ketua tim produksi dan para pakar lainnya, bisalah mengembangkan produk ini, Bu ya. Terakhir Ibu mungkin ada yang mau disampaikan? Misalnya belilah produk kami. Bu Yuyun nih gimana Bu? Atau Kampung Prada gitu. Boleh Bu, silakan Bu. Bebas. Aduh. Jangan berat Bu, ini harus banyak yang tahu. Ayo, silakan. Halo, masyarakat Aceh pada umumnya. Indonesia, dunia nih. Dunia nih, ini internet nih, dunia jadi. Dunia. Lihat kamera sini Bu. Oke. Halo ibu-ibu, bapak-bapak yang di mana aja ya berada, belilah produk. Atau ibu aja lah. Oke. Lihat sini. Tuh ya. Baik, ini sebagai closing ya Pak ya. Sebagai closing. Untuk semua yang menonton Sago TV ini ya, dimanapun berada nih, mari kita saling memberdayakan, saling mendukung ya, untuk meningkatkan nih perekonomian masyarakat. Jadi kalau beli benda-benda jangan hanya mengacu belinya kepada brand-brand yang sudah besar. Ya, meliriklah brand-brand baru ya untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, karena banyak masyarakat kita sebenarnya mampu, tetapi kemampuan itu baru akan berhasil apabila ada support dari semuanya kita. Jadi mari memperbesar UKM kecil ya, berikan kesempatan ikan-ikan kecil nih untuk menjadi besar gitu. Jangan ikan besar diperbesar terus gitu ya. Mungkin ini saja. Jadi ini salah satu hal lagi yang kami yakin itu sebuah keunggulan adalah kami berusaha agar apapun yang kami buat itu dalam bingkai menjaga bumi ini agar tetap hijau, tetap bestari, yang akan menjadi tempat hunian anak-anak yang akan datang. Ya. Ini ramah lingkungan. Botolnya bisa refill isi ulang dan itu akan kami kurangi harganya. Ini juga bahan-bahan ramah lingkungan. Jadi mari kita perkuat bersama kebersamaan, kekompakan kita untuk menjaga bumi, memberdayakan yang kecil-kecil, dan memajukan masyarakat agar masyarakat kita keluar bangkit dari kondisi kemiskinan ya, kalau kita sebut yang ada, agar menjadi lebih baik lagi. Demikian barangkali. Terima kasih. Oke, rekan Sago TV di seluruh dunia, demikian tadi bincang-bincang kami bersama Ibu Yuyun dan Ibu Sulastri yang berusaha keras untuk membangun bisnis melalui Atta Kampung Prada. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sago TV ya.
Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Tadi kena. Udah biasa. Dulu sebelum jadi editor jadi kuli panggul. Karena yang di atas berat kayaknya. Hari ini saya bersama dua orang ibu rumah tangga. Sorry. Ini ke sini aja ya. Nah, gede. aja. Oke. Yang kecilnya aja yang ke depan. Ini. Sini. Mana ini? Yang kecil. Oke.